pekerjaan atau usaha yang bisa pakai NPPN. Jadi tarif dan persentase norma NPPN itu dibedakan berdasarkan jenis usaha dan juga wilayah domisili usahanya. Simple, gampang, dan tentunya memudahkan wajib pajak untuk yang mau menggunakan NPPN. Selamat datang di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together. Halo kawan pajak. Ya, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini hari yang spesial ya Kak ya, karena kita mau bahas terkait dengan topik yang harusnya relate banget nih sama wajib pajak, yaitu terkait dengan NPPN. Karena kita mau SPT tahunan ini ya Kak ya, jadi kita harus siap-siap untuk SPT tahunan tahun 2025 yang akan dimulai di Januari 2026. Nah, kita di podcast kali ini akan coba mengulik apa sih definisi dari NPPN itu, kepanjangannya apa, kemudian untuk siapa aja, cara untuk pemberitahuan atau penyampaian permohonannya bagaimana. Tetap simak ya kawan pajak. Oke, jadi kita mau bahas namanya NPPN. Kepanjangannya dulu nih kawan pajak. Kepanjangannya adalah norma penghitungan penghasilan neto. Jadi ini adalah metode yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pedoman untuk menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya Kak Frida. Nah, di metode ini, si penghasilan neto ini akan dihitung dengan mengalihkan persentase norma terhadap penghasilan bruto atau peredaran bruto yang sudah diperoleh wajib pajak selama 1 tahun pajak. Jadi, dengan kata lain, kawan pajak yang memperoleh penghasilan bruto dari usaha ataupun pekerjaan bebas, maka dengan menggunakan NPPN ini kawan pajak tidak perlu lagi melakukan pembukuan. Jadi tidak perlu melakukan pembukuan seperti wajib pajak yang sudah besar, cukup menggunakan si norma presentasi yang sudah ditetapkan ini. Tujuannya apa? Tujuannya jelas untuk memudahkan kawan pajak ya, untuk bisa lebih mudah lagi menghitung berapa sih si pajak yang harus dibayar ini gitu. Lanjut Kak. Selanjutnya tadi kan definisi NPPN ya Kak ya, kemudian mekanismenya itu penghitungannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita lanjut nih kawan pajak, siapa aja sih yang sebenarnya berhak atau disarankan menggunakan NPPN ini. Nah, yang pertama ini jelas wajib pajak orang pribadi ya Kak ya, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya itu kurang atau maksimal 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Ini boleh pakai NPPN atau sangat disarankan pakai NPPN ya Kak Dewi, karena ini menyederhanakan penghitungan pajak yang nanti harus kawan pajak bayarkan. Nah, wajib pajak yang ingin menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN ini harus memberitahukan dulu ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau kawan pajak nih tahun 2026 ya Pak Deni mau pakai NPPN, maka paling lambat memberitahukan ke DJP itu adalah akhir Maret 2026. Iya. Nah, pelaku usaha yang tidak menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, kemudian tidak mau memperlihatkan pembukuannya, ini bisa pakai penghasilan neto, nanti dihitungnya pakai NPPN. Nah, tapi
kalau misalnya nih wajib pajak memilih pembukuan, maksudnya aku nggak mau deh pakai NPPN, aku uh, mau mengurangkan biaya-biaya. Nah itu kawan pajak tidak usah pemberitahuan, tapi nanti langsung pakai pembukuan. Atau misalnya nih kawan pajak peredaran brutonya udah lebih dari 0,48 M, maka itu tidak pakai norma, langsung aja bisa pakai pembukuan. NPPN-nya nggak bisa berlaku. Betul sekali. Nah contohnya nih misalnya apa aja sih pekerjaan atau usaha yang bisa pakai NPPN? Ini misalnya fotografer, terus konsultan, dokter, desainer, nah itu bisa pakai NPPN. Keren sekali, Pak Frida. Nah terus NPPN itu sebenarnya dia gimana sih? Ada KLU-nya gitu nggak sih? Atau udah ada ketentuannya belum sih Kak? Jadi aku jelasin ya Kak Frida ya. Jadi kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak pengen tahu kalau pakai NPPN itu tarifnya berapa sih, nanti bisa cek di lampiran Per 17 _PJ _2015. Di situ nanti ada lampiran yang berisi tarif-tarif yang bisa kawan pajak lakukan pengecekan. Jadi tarif dan persentase norma NPPN itu dibedakan berdasarkan jenis usaha dan juga wilayah domisili usahanya. Jadi pastikan kawan pajak tahu usahanya apa dan juga tinggal di mana. Karena nanti ada perbedaan tarif yang dikenakan di 10 ibu kota provinsi dengan ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya gitu. Jadi dipastikan ulang ya kawan pajak. Untuk gambarannya di lampiran Per 17 ini bisa nanti ditemukan untuk kode KLU 01111 pertanian tanaman jagung. Nah, normanya ini untuk di 10 ibu kota provinsi itu 15%, untuk ibu kota provinsi lainnya 15% juga, dan di daerah lainnya 15%. Ada lagi kalau misalnya tadi mungkin disebutkan jasa fotografi ya. Nah, jasa fotografi atau fotografer ini kalau di ibu kota provinsi di Jakarta itu kenanya adalah 50%. Gitu. Jadi dipastikan lagi kawan pajak usahanya apa ya, nanti dicari sama dipastikan di daerah mana gitu. Nah, jadi tidak ada tarif tunggalnya nih kawan pajak, dipastikan lagi berapa persen sih. Nah, contohnya tadi ya kalau fotografer misalnya penghasilan brutonya itu adalah 1,2 miliar setahun, maka nanti yang menjadi penghasilan netonya itu adalah 50% dikalikan 1,2 miliar. 600 juta inilah yang menjadi penghasilan neto, nggak perlu lagi dikurang-kurangkan dengan biaya-biaya. Betul. Baru nanti si 600 juta ini kita kurangkan lagi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, barulah yang setelah itu menjadi penghasilan kena pajaknya yang kita nanti kalikan dengan tarif umum PPh orang pribadi gitu. Iya, jadi ringkasnya nih kalau mau ngitung pajak kita berapa, itu kita harus nentuin dulu penghasilan netonya berapa. Nah, penghasilan netonya berapa itu didapat dari penghasilan bruto dalam 1 tahun pajak kawan pajak dikalikan dengan norma sesuai dengan lampiran Per 17 _PJ _2015. Nah, kemudian yang harus menjadi concern nih wajib kawan pajak, yaitu kan di sini memang sederhana ya prinsip NPPN. Namun kawan pajak di sini tetap harus melakukan pencatatan ya, maksudnya kayak ngerekap gitu, merekap penghasilan kawan pajak dari Januari atau dari awal tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak itu berapa. Selanjutnya kita coba simulasi ya Kak ya. Boleh. Simulasi gimana penghitungan. Jadi kan tadi sudah ya disebutkan gimana caranya ngitung penghasilan neto. Nah, dari penghasilan neto itu kan nanti
dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, untuk menghitung penghasilan kena pajaknya itu berapa. Nah, dari penghasilan kena pajak ini baru nanti kawan pajak kalikan dengan tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Betul sekali. Iya. Nah, untuk tadi ya merefresh lagi pada penentuan norma, presentase norma. Ini kawan pajak yang pertama harus tahu KLU-nya mana, kegiatan usahanya apa. Terus kawan pajak juga harus menentukan kawan pajak ini domisilinya di mana, melakukan kegiatan usahanya itu di mana. Apakah di 10 ibu kota provinsi atau di ibu kota provinsi lainnya atau di daerah lainnya. Kemudian nah, kan kawan pajak misalnya udah tahu nih NPPN-nya itu normanya berapa. Nah, kawan pajak jangan lupa untuk mengajukan pemberitahuan. Ini step yang paling penting ya. Betul. Karena dasarnya apa? Kok bisa mengajukan NPPN? Pasti kita harus menyampaikan pemberitahuan. Pemberitahuannya kapan? Tadi 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Tahun pajak yang bersangkutan. Nah, kemudian dikasih contoh lagi kali ya Kak ya. Boleh Lagi misalnya di sini kawan pajak jadi konsultan di Bandung. Peredaran brutonya atau penghasilan brutonya dalam 1 tahun pajak itu sebesar 600 juta. Nah, kalau dilihat KLU untuk konsultan di Bandung ini norma penghasilan netonya 40%. Berarti untuk penghasilan netonya 600 juta dikalikan 40% ketemu penghasilan netonya sebesar 240 juta. Nah, 240 juta ini jadi penghasilan neto nanti dikurangi PTKP. Misalnya kawan pajak belum nikah, masih single, belum ada tanggungan, itu nanti dikurangkan dengan 54 juta. Nah, didapat penghasilan kena pajaknya 240 juta dikurangi 54 juta. Inilah yang nanti menjadi dasar perhitungan untuk dikalikan dengan dia kayak tarif PPH pasal 17. Gitu. Jadi pastikan kawan pajak simpan semua transaksi catatan-catatan terkait dengan omsetnya selama setahun itu. Karena kalau misalnya ada pemeriksaan nih, kawan pajak tinggal menyodorkan saja. Ini adalah bukti-bukti omset saya selama setahun. Iya, betul. Nah, misalnya nih kawan pajak selain usaha mandiri, kawan pajak juga misalnya menyerahkan jasanya itu ke perusahaan-perusahaan. Nah, itu kan kawan pajak pasti mendapatkan bukti potong tidak final ya Kak ya. Nah, itu bisa kawan pajak minta bukti potongnya nanti kemudian di-compile ya Kak ya dalam 1 tahun pajak untuk nanti mungkin bisa dilampirkan di SPT. Atau misalnya dari pelaporan SPT kawan pajak lebih bayar nih, ya kan? Lebih bayar. Nah, dari lebih bayar itu nanti kan otomatis petugas peneliti ini akan meminta data kelengkapan dari SPT-nya. Nah, ini kan kawan pajak bisa memberikan dokumen bukti potong tadi ya Kak ya untuk mendukung nanti kawan pajak agar dikembalikan kelebihan pembayaran pajaknya. Betul. Kita ingatkan sekali lagi kawan pajak memang untuk pemberitahuan itu 3 bulan awal ya. Betul. Tapi karena ini kita di konteks ini sedang Masa baru ya, transisi, masa transisi, boleh tetap dilaporkan saja. Betul. Jadi tetap mengajukan pemberitahuan aja untuk tahun 2025 ya Kak ya. Betul. Walaupun tahun 2025 ini masih berakhir. Mau berakhir ya Kak ya, udah mau Desember nih. Betul. Ya. Jangan sampai kelewat ya Betul, Kak ya. jangan Jangan sampai. sampai nanti ketika mau lapor SPT tahunan 2025 di tahun 2026 loh kok Nggak saya bisa. nggak berhak Nggak pakai bisa pakai NPPN karena sudah canggih ya Kak Iya, ya. betul. Jadi saat ini masih dibuka kesempatan untuk kawan pajak yang lupa kemarin mengajukan NPPN untuk segera mengajukan pemberitahuan NPPN. Kayaknya kita perlu nanti simulasikan ya tata caranya seperti apa. Oh iya, kita jelasin dulu nggak kelebihan dari NPPN itu apa? Boleh, boleh. Nah, kelebihan NPPN itu secara umum ada 3 Kak. Yang pertama, dia metodenya lebih sederhana dibandingkan pembukuan lengkap. Ini cocok untuk usaha kecil, usaha yang dilakukan oleh orang pribadi maupun yang
orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian yang kedua, ini memudahkan pelaporan pajak jika syaratnya itu terpenuhi. Yang tadi dia usahanya maksimal peredaran brutonya 4,8 M dan dia adalah orang pribadi. Dan yang terakhir, ini kan dia nggak perlu mengurangkan biaya-biaya, jadi dia gampang, dia lebih mudah dalam menghitung penghasilan itu karena tinggal mengalihkan penghasilan bruto dengan presentase normal. Simple, gampang, dan tentunya memudahkan wajib pajak untuk yang mau menggunakan NPPN. Oke, berarti kita tinggal kasih tahu ya tata cara untuk melalui Cortex ya Kak ya. Betul. Tetap simak kawan pajak. Nah, sekarang kita akan mencoba memberitahu kawan pajak tata cara atau panduan terkait dengan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN melalui Cortex. Jadi, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah login terlebih dahulu. Nah, login ini pastikan kita akan login ke cortexdjp.pajak.go.id. Jangan salah website ya kawan pajak, hanya akses Cortex di cortexdjp.pajak.go.id. Nanti tampilannya seperti ini kawan pajak. Kita ada kolom untuk mengisi ID pengguna. Untuk ID pengguna sendiri, kita akan menginputkan NIK atau nomor KTP kita yang 16 digit itu. Kemudian kata sandi, kita akan inputkan kata sandi yang sudah kita buat sebelumnya. Apabila sudah, nanti kita tinggal masukkan captcha dan juga klik login. Nah, kalau misalnya ternyata kawan pajak lupa kata sandi atau belum pernah sama sekali melakukan aktivasi akun Cortex, tidak perlu bingung-bingung atau registrasi ulang ya kawan pajak. Cukup klik lupa kata sandi, nanti kawan pajak akan diarahkan untuk mengatur ulang password. Untuk ID pengguna, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, silahkan inputkan NIK, kemudian silahkan pilih tujuan konfirmasi. Baik, untuk tujuan konfirmasinya, kawan pajak bisa pilih surat elektronik atau di sini nomor gawai. Kalau untuk surat elektronik, berarti silakan kawan pajak memasukkan alamat email sesuai dengan alamat email yang muncul di kolom namun dia tersensor. Kemudian kalau kawan pajak di sini memilih tujuan konfirmasinya ke nomor gawai, pastikan kawan pajak juga mengisikan nomor handphone sesuai dengan yang muncul di kolom nomor gawai. Kemudian kawan pajak juga silahkan memasukkan captcha, mencentang pernyataan, kemudian klik kirim. Nah, selanjutnya setelah kawan pajak berhasil login ke DJP online ke Cortex, kawan pajak dapat membuat kode otorisasi DJP. Kode otorisasi DJP ini dapat kawan pajak buat dari menu portal saya, kemudian ke submenu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Di sini, kawan pajak silahkan scroll ke bawah sampai ke bagian rincian sertifikat. Nanti di bagian jenis sertifikat digital, kawan pajak dapat memilih kode otorisasi DJP. Sedangkan untuk ID pengguna atau paspres, di sini kawan pajak dapat mengisikan minimal 8 karakter yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian karakter khusus. Selanjutnya, kawan pajak bisa mencentang pernyataan, kemudian klik kirim. Selanjutnya, apabila permohonan sertifikat digital atau kode otorisasi ini berhasil, maka akan muncul notifikasi sertifikat digital berhasil dibuat. Sebenarnya sebelum tadi
sesudah kita membuat sertifikat elektronik, kawan pajak harus memastikan terlebih dahulu untuk status kepemilikannya sudah valid. Caranya, nanti kawan pajak memilih portal saya, kemudian memilih profil saya, kemudian memilih nomor identifikasi eksternal. Nanti di situ ada digital certificate, kawan pajak pastikan sudah valid untuk tanda tangannya. Kemudian kalau misalnya masih berstatus invalid, kawan pajak bisa geser ke kanan, kemudian nanti kawan pajak bisa klik periksa status, kemudian menghasilkan. Nah, kita kembali lagi ke pemberitahuan penggunaan NPPN ya. Jadi ketika kawan pajak tadi sudah bisa login, sudah membuat kode otorisasi dan memastikan si kode otorisasi ini sudah valid, kawan pajak bisa memilih menu layanan wajib pajak. Selanjutnya, kawan pajak diminta untuk memilih layanan administrasi, kemudian pilih buat permohonan layanan administrasi. Nah, nanti akan muncul beberapa jenis pelayanan wajib pajak. Kawan pajak bisa pilih AS.04 pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Kemudian setelah itu akan muncul kategori sublayanan. Silakan kawan pajak pilih AS.04/01 pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, nanti silakan ketika kawan pajak klik akan muncul pop-up dan kawan pajak bisa klik simpan. Setelah itu apakah sudah selesai? Belum ya kawan pajak. Kawan pajak harus mengisi terlebih dahulu formulirnya di alur kasus. Nah, untuk formulirnya kurang lebih seperti ini ya kawan pajak. Silahkan bisa mengisi kolom-kolom yang masih belum diisi. Contohnya tahun pajak, peredaran bruto, kota atau kabupaten tempat penandatanganan formulir. Apabila sudah, silakan kawan pajak bisa mencentang pernyataan wajib pajak dan silakan pastikan sudah memenuhi persyaratan umum. Contohnya seperti yang disampaikan, jenis wajib pajak orang pribadi, metode pembukuan, dan juga jangka waktu penyampaian pemberitahuan pastikan tercentang biru semua. Apabila sudah, silakan klik tombol simpan. Nah, setelah itu kawan pajak harus scroll ke bawah lagi, ada pilihan untuk create PDF. Nah, nanti ketika kawan pajak klik create PDF, akan muncul formulir dokumen. Silakan kawan pajak bisa mengisi bulan pajak pengisian. Kemudian pastikan untuk kolom-kolom yang dibintang sudah terisi, kemudian bisa kawan pajak simpan. Selanjutnya, ini adalah bagian terakhir yang paling penting. Setelah kawan pajak melakukan pembuatan dokumen permohonan, kawan pajak perlu melakukan penandatanganan permohonan. Nah, di panel terakhir ini, kawan pajak harus memasukkan paspres yang tadi kawan pajak buat saat pengajuan kode otorisasi atau sertifikat digital. Setelah memasukkan paspres dan memastikan paspres yang dimasukkan benar, kawan pajak dapat klik simpan. Setelah klik simpan, di sini pastikan dokumen berhasil ditandatangani dengan melihat di bagian tertanda ini sudah ada angka 1 kawan pajak. Setelah memastikan di bagian tertanda itu ada angka 1, kawan pajak bisa klik submit untuk menyampaikan pemberitahuan. Nah, selanjutnya setelah pemberitahuan NPPN ini berhasil disampaikan, kawan pajak akan diarahkan ke laman dokumen. Nah, di dokumen ini nanti akan ada 2 dokumen yang muncul setelah mengajukan pemberitahuan NPPN. Dokumen yang pertama itu adalah bukti penerimaan elektronik. Kemudian dokumen yang kedua ini adalah dokumen pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.
Nah, untuk mengecek terkait dengan status pemberitahuan NPPN, kawan pajak dapat mengeceknya di portal saya, profil saya, kemudian di bagian ikhtisar profil wajib pajak, silahkan kawan pajak klik di bagian fasilitas aktif. Jika NPPN-nya tadi berhasil disampaikan, selanjutnya di bagian subkode jenis layanan deskripsi kode jenis layanan akan muncul seperti yang tertampil ya kawan pajak. Selain melalui dari menu portal saya, kawan pajak juga dapat melakukan pengecekan di bagian layanan wajib pajak, kemudian di menu daftar fasilitas saya. Baik, demikian kawan pajak, kita sudah selesai menjelaskan mengenai pengertian apa itu mengenai NPPN, kemudian Panjangannya ya Kak ya, betul. panjangan. Tarifnya juga sudah, Betul. kemudian Siapa aja sih yang boleh? Iya, kemudian bagaimana step-step tata cara untuk pemberitahuannya di konteks. Nah, sekarang apa lagi nih Kak? Kayaknya sudah Sudah cukup ya ya. Kak ya. Terima kasih banyak kawan pajak yang sudah menyimak podcast kita dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada kekurangan, boleh banget kasih komentar Saran, atau saran di kolom komentar, atau boleh minta jempol likes-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita tutup. Mohon maaf sebelumnya kalau kami ada kesalahan. Sampai jumpa di Mensa Talk. Mensa Talk. Iya. We talk, we learn, we know together.